Oke. Assalamualaikum Bu Tri, maaf mengganggu waktunya atau jam istirahatnya Bu. Waalaikumsalam, nggak apa-apa Bu Dewi. Tadi pagi kan kita udah janjian, nanti jam istirahat kita ketemuan. Dan nanti saya masuk kelas di 2 jam ya Bu Dewi ya, Ya, jam terakhir ya. iya Bu. Iya Bu, paling saya minta waktu Ibu kurang lebih 30 menit lah. Bisa ya Bu ya? Ah ya, silahkan. Jadi sebenarnya apa tujuan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin membicarakan masalah lingkungan sekolah kita Bu. Oh, baiklah. Masalah lingkungan sekolah kita, apa ya yang menjadi masalah dengan lingkungan di sekitar kita? Begini Bu, saya ini kan gergetan sekali Bu dengan sampah-sampah yang menumpuk nih setelah jam istirahat terakhir. Selain plastik tuh banyak bekas minuman, botol-botol bekas minuman. Sekarang kan pakai gelas plastik yang ukurannya besar, jelas bikin numpuk Bu tong sampahnya. Apalagi kan ada yang jualan es teh itu kan Bu yang pakai gelas-gelas itu kan. Nah di tong sampah itu kan numpuk. Bahkan ada juga yang membuang sampah itu sembarangan. Membuang lingkungan sekolah kita terlihat kotor di lingkungan kita ini. Nah, ini kan bisa menjadi sumber penyakit, Bu, untuk kita semua di sekolah. Apalagi sekarang ini sudah masuk musim hujan. Jadi bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk, demam berdarah. Yang jelas ini kan berbahaya untuk kita semua. Itu Bu yang menjadi masalah lingkungan di sini maksudnya Bu. Oh, baiklah. Memang sih betul ya, kantin tempat anak-anak jajan itu pada umumnya menggunakan plastik untuk membungkus makanan dan minuman. Maka tidak ada yang kalau sampah bekas mereka jajan menumpuk, belum lagi sampah-sampah lainnya. Jadi kemungkinan apa yang Bu Dewi lakukan untuk mengatasi masalah di lingkungan ini? Karena saya bagian dari komite juga ya Bu ya di sini. Saya akan mengusulkan proyek pembelajaran di kelas 5 ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan Bu. Diisi dengan kegiatan daur ulang sampah Bu. Oh, begitu. Jadi bagaimana kegiatan ini bisa diselesaikan untuk masalah lingkungan sekolah ini? Ini dengan melaksanakan daur ulang sampah, kan kita bisa mengurangi jumlah sampah yang ada nih Bu. Karena siswa sendiri kan yang memilih sampah yang bisa dirubah menjadi benda yang berguna, sehingga pada akhirnya ini bisa menyelesaikan masalah yang ada Bu. Oh, begitu. Terus bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk menjalankan program ini, Bu Dewi? Yang pertama sih saya akan membuat modul proyek pembelajaran yang isinya penjelasan tentang program daur ulang sampah, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Setelah itu dilakukan tahap sosialisasi Bu tentang program ini kepada seluruh rekan guru, khususnya guru kelas 5 yang sudah kurikulum merdeka ya Bu, ada kelas 2, ada kelas 4, kemudian kelas 1 dan kelas 5 ya Bu ya? Nah Nah, ini iya, Bu. betul betul. Baiklah. Jadi di situ ada perencanaan dan pelaksanaan ya. Iya Terus Bu. bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan program ini, Bu Dewi? Program daur ulang sampah ini dikatakan berhasil apabila tujuan dari pelaksanaan program ini berhasil juga ya Bu. Yang pertama terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, kemudian adanya kesadaran diri untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Banyak produk-produk olahan hasil daur ulang sampah yang menggambarkan kreativitas siswa gitu Bu ya. Nanti mungkin eee, bisa digunakan atau dipajang di sekolah hasil karya siswa tersebut dan mungkin nanti bisa menjadi bahan pameran untuk gelar karya, Bu. Oh, betul betul. Terus berapa lama kira-kira nih jangka waktu yang dibutuhkan Bu Dewi dalam pelaksanaan program ini? Mungkin waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih lah sekitar 3 bulan ya, Bu. Untuk bulan pertama, kita akan mengenalkan materi dulu nih, Bu, tentang jenis-jenis sampah, yaitu kan ada sampah organik dan ada sampah non-organik. Kemudian siswa akan saya bagi kelompok untuk merencanakan produk daur ulang sampah, mulai dari pemilihan sampah, kemudian mendesain produk nih yang dihasilkan. Untuk bulan kedua dan ketiga mungkin diisi nanti dengan praktik, Bu.
yaitu praktik mendaur ulang sampah. Di minggu akhir bulan ketiga, kita akan mengadakan pameran produk-produk hasil olahan daur ulang sampah dari hasil karya siswa, Bu. Wah, mantap sekali Bu Dewi. Terus rencana aksinya nih, mudah-mudahan lancar semua ya. Kemudian Oke. komitmen apa yang akan Bu Dewi lakukan di sini? Saya akan bersemangat Bu mendesiminasikan tentang program daur ulang sampah ini untuk mengembangkan kreativitas siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Mungkin akan konsisten Bu, bukan hanya karena kita P5-nya sekarang tentang gaya hidup berkelanjutan ya Bu, tetapi Hmm. tetap nanti biarpun nanti kita berganti tema, tetap kita harus bisa meminimalisir sampah lah ya Bu. Kemudian tetap akan eee, meraih me meng apa namanya, meng meraih siswalah untuk, tetap berkreativitas supaya, bisa mengelola sampah dengan baik, begitu, Bu. Oh, betul betul. Lalu siapa dan apa yang dapat atau membantu Bu Dewi dalam menjaga komitmen yang Bu Dewi lakukan saat ini? Eee, paling besarnya saya minta support dari Ibu sebagai kepala sekolah ya, kemudian semua rekan guru yang saling berkolaborasi lah Bu, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program daur ulang sampah ini, dan saya juga berkolaborasi dengan siswa, kalau bisa berkolaborasi dengan orang tua lah Bu ya, Iya begitu iya, Bu. betul betul betul. Jadi intinya, kolaborasi yang paling diutamakan. Bener. Lalu, semoga semua yang bisa dilaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian program-program daur ulang sampah ini bisa dilanjutkan untuk, ke kelas berikutnya ya, ke jenjang kelas berikutnya, dan keberhasilan ini akan sangat membantu loh, dalam program-program sekolah kita. Jadi, semangat buat Bu Dewi, lancar program-programnya, itu yang saya harapkan untuk selamanya ya Bu Dewi ya. Iya Tuh. Bu, amin amin, terima kasih Bu. Hasil dari coaching ini justru mendorong saya nih Bu untuk mensosialisasikan rencana program daur ulang sampah ini kepada, Ibu ya dan rekan guru yang lain Bu. Betul betul. Baik Bu Dewi, jadi kesimpulannya saat ini Bu Dewi tetap semangat, bahkan dengan kolaborasi terutama ya, akan menjadi Bu Dewi mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Intinya seperti itu ya untuk kesimpulan kali ini. Mudah-mudahan akan termotivasi untuk guru-guru lain, dan bukan hanya Bu Dewi yang akan mencapai program sampah-sampah ini, dan akan ditiru oleh teman-teman lain dan kelas-kelas lain. Terima kasih Bu Dewi, karena waktu istirahat Bu Dewi juga sudah habis dan harus kembali lagi ke